hari ini saya mau menyampaikan berhubung karena saya sudah menyelesaikan BTEK AKM, di mana kelanjutannya adalah yaitu boleh dikatakan pada tahap berikut, yaitu yang disebut dengan pengimbasan. Jadi pengimbasan ini artinya bahwa seseorang yang sudah lulus BTEK harus melakukan feedback kembali kepada kawan-kawan guru agar mengetahui bagaimana cara atau langkah-langkah ikut AKM ini. Yang pada dasarnya pertama kita harus punya SIM PKB. Dari SIM PKB itu bukalah Google Chrome-nya. Kita buka Google Chrome, buka guru e-learning, ya. Nah di situ nanti ada gambar, ya. Gambarnya di situ. Tengok yang kita buka dari buka. Nah di situ ada di situ AKM. Nah kliklah di AKM itu. Nah setelah itu ikut mendaftar, ada di situ. Nah dalam mendaftar itu nanti kita bisa pilih, karena kebetulan ini adalah angkatan ke-7, ada sampai angkatan ke-11, jadi waktunya masih banyak untuk Bapak Ibu untuk ikut ujian ini. Tapi terakhir sampai tanggal 27 Februari, ya, jadi masih banyak. Ini masih angkatan ke-7, ya, masih ada angkatan ke-8, 9, 10 dan 11. Jadi sekarang ini Ibu pada posisi angkatan ke-7, dan dalam ujian ini dilakukan selama kurang lebih 3 hari. Jadi seperti hari ini ujian, hari Minggu nanti selesai. Waktu bisa digunakan, misalnya kalau Ibu sibuk pada hari ini, pending dulu, istirahat dulu. Misalnya kita mau bawa air kecil atau makan, bisa dihentikan, tutup. Baru bagaimana membukanya lagi? Ya buka e-learning lagi, guru e-learning itu tadi. Udah, setelah itu ambil lagi AKM-nya, langsung continue, lanjut. Nah biasanya seperti itu. Jadi apa yang nanti disajikan di situ, nanti ada materi, ya. Materi yang disajikan di AKM itu bisa kita lihat, ya, ada 6 poin, ya, di situ ada 6 poin nanti. Tapi kendala yang harus diingat di situ adalah paket. Jangan lupa paket atau data Ibu harus istilahnya banyak, karena begitu satu materi langsung ujian. Nah kalau nanti paketnya habis padahal belum kita kirim, nanti ulang lagi, gitu. Nah jadi itulah mengenai AKM ini. Sebenarnya AKM itu apa sebenarnya, ya? Jadi asesmen, ya, asesmen ketuntasan minimum. Jadi di dalam asesmen ini pada dasarnya untuk melihat, ya, kualitas dalam pendidikan di sekolah kita dan juga seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi AKM ini melihat dari tingkat kualitas pendidikan, bagaimana tingkat mutu dari sekolah itu. Jadi boleh dikatakan AKM ini juga merupakan pemetaan, ya, di lingkungan sekolah kita, baik di tingkat untuk siswa, guru, dan kepala sekolah dan juga pengawas. Jadi semua AKM ini harus ikut. Seperti untuk materi di AKM ini biasanya soal adalah bentuk PG, baru uraian. Nah tapi kalau saya lihat yang di asesmen itu akhirnya ini kebanyakan yang berbentuk pilihan berganda dan waktu juga terbatas. Di sini juga nanti ujiannya, kalau kita tidak tuntas nilai 7, maka kita tidak dapat sertifikat. Jadi harus lulus nilai 70%, baru nanti kita dapat sertifikat. Setelah udah dapat sertifikat, kita langsung ke pengimbasan. Jadi itulah yang bisa dilakukan dalam asesmen ini. Baru berikutnya, ya, setiap modul ujian. Nah itu, jadi ada feedbacknya di dalam AKM ini. Jadi AKM ini apakah pengganti ujian nasional? Pada dasarnya iya, ya. Kalau ujian nasional adalah untuk melihat berapa nilai siswa akhir. Pada dasarnya kalau di AKM bukan hanya siswanya lagi, tapi bagaimana tingkat daripada kemampuan daripada siswa, guru, dan lingkungan sekolah itu. Nah, jadi biasanya kalau ujian nasional adalah kelas 3, tetapi di AKM untuk kelas SD biasanya kelas 5 ikut AKM. Kalau SMP kelas 8, kalau SMA yaitu anak kelas 11.
Jadi kalau jumlah peserta AKM untuk SMA 45 orang dan soal adalah 36. Nah, seperti itulah secara singkat mengenai ikut kita BIMTEK AKM ini. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan untuk kegiatan AKM ini. Bisa? Kita mulai? Ibu nggak mau mencatat? Ibu Ria lagi beliau. Semangat Bu Ria. Bu Novi sudah sampai tak berapa? Ini lagi yang itu tujuannya, Bu. Iya. Dan aku dua. Berarti Ibu di tahap tahap kedua? Iya, lanjutlah ini. Jadi kalau dia sudah ikut ujian ada checklist. Kalau dia selesai ada checklist warna biru ini. Hijau ya, checklist hijau nih. Nanti Ibu harus ikut semua ini semua, ikut. Ya. Iya, jadi nanti jumlahnya ini inilah semua. Berapa topik Bu semua? 8 topik ya. Ada 8 topik semua. Yang pertama apa Bu? Baca dulu. Ini pengantar program BIMTEK Guru Belajar Studi Asesmen. Oke, berarti ini yang pertama. Pertama orientasinya. Ya, orientasi dulu. Orientasi itu adalah pengenalan. Baru setelah Pengantar. itu apa dibuat di sini? Pengantar program BIMTEK. Iya, pengantarnya. Nanti materi lanjut. Nanti ada di sini nanti ujian. Ujian ini nanti Ibu ya. Baru setelah itu lanjut lagi. Kalau udah habis ujian, nanti langsung otomatis nilainya keluar. Berapa dapat Ibu? Kayak saya dapat 8 Tadi 93,3%. bagus. Iya, bagus. Berarti dapat Ibu salah satunya itu. Salah Ibu. Nah, baru ini lagi setelah itu ke sini. Jadi setiap modul ujian, Udah ikut sebelum pretestnya Bu? Udah. Dapat berapa tadi? Berapa persen sebelum ikut pembelajaran? 100%. Dapat 100. Yang pertama kali ya? Iya. Iya, 100% persen. Dapat 100. Iya. Berarti nilai Ibu nanti besar ini. Ya? Nah, lanjut. Oke, sampai ke tahap terakhir nanti. Nah, seandainya di tahap modul pertama belum siap, biasanya belum bisa kita lanjut ke bawah. Harus siap semua. Jadi yang paling terakhir nanti kalau kita tidak lulus, belum mencapai, nggak keluar lagi tak berikutnya. Biasanya begitu. Makanya harus benar-benarlah kita belajar di daring AKM ini. Saya rasa itulah secara singkat mengenai penjelasan daripada AKM. Dah, Bu? Ya, silakan. Kalau tidak lulus bagaimana? Ulang lagi kan masih ada sampai Kita program. ulangnya di sini atau kita ngikutin lagi ke program angkatan berikutnya? Misalnya ini kan sampai 3 kali dikasih apanya, dispensasinya. Misalnya pertama nggak lulus, nanti 66, buat lagi, ulang lagi. Sampai ketiga tidak lulus, ikutlah lagi yang program kedua. Iya. Seperti itu. 27 Februari telah. Iya, ada di situ. Enggak ada bulan Maret. Enggak, 27 Februari terakhir habis angkatan ke-11. Tapi ada lagi nanti berikutnya. Saya tidak tahu, memang itunya tahapnya saya lihat. Oke? Jadi mari belajarlah. Ada banyak kok pengetahuan yang kita dapat dari sini. Ya, bagaimana butir soal, ya. Di AKM itu sebenarnya apa saja. Jadi di AKM itu ya bisa kita lihat pembelajaran literasi sama numerik. Jadi kita pada dasarnya siswa sebagai objek ya pembelajaran. Jadi saya rasa demikian. Selamat pagi.